Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau sedikit room tour kontrakan aku. Jadi video ini buat video kenang-kenangan aku. Terus kalian aku juga mau ngerekomendasiin gimana sih kelebihan dan kekurangannya fasilitas yang ada di kontrakan rusun itu. Jadi buat kalian tonton video aku sampai habis ya. Oke, kita sekarang lagi di halaman depan rumah aku. Di halaman depan ini aku naruh bangku sama naruh rak sepatu, dan ini dia di sekelilingnya halaman depan rumahku. Oke, kita langsung masuk ke dalam rumahnya. Ini dia penampakan awal di rumah aku. Dalamnya seperti ini. Memang kontrakannya nggak terlalu luas, tapi alhamdulillah cukup buat aku sama suami. Pertama aku mau liatin di halaman ruang tamu aku. Jadi di halaman ruang tamu aku di sini aku pasang daun monstera biar agak estetik itu. Terus juga di atas kulkas aku naruh Al-Quran, bunga, kalender. Terus juga di samping kulkas aku naruh meja TV. Terus ada TV-nya juga. Terus aku juga naruh tisu, naruh barang-barang kayak laptop dan lain-lain. Itu di meja tamu. Terus ini dia di depan meja TV aku naruh karpet, terus ada kasur juga. Karena aku itu kan baru beli kasur lagi, jadi kasurnya aku taruh di ruang tamu juga karena aku sama suami aku seneng banget rebahan. Di samping pintu aku naruh gitar suami aku, terus naruh kotak P3K pewangi ruangan. Terus juga di sini aku naruh rak buku karena aku sama suami aku seneng baca buku, jadi kita beli rak buku ini buat naruh buku-buku kita. Lanjut ke area kamar. Di area kamar ini di atas lemari aku naruh sejadah dan sampingnya suami aku untuk sholat. Terus juga naruh lemari. Terus juga ini dia pemandangan di kamar aku. Dan ini kamar aku, maaf kurang rapi atau kurang estetik gitu. Terus juga di samping kasur aku naruh meja rias aku. Mejanya ini aku bawa dari rumah aku karena ini bekas meja belajar aku dulu. Untuk meja rias aku seperti pada umumnya aja, diisi sama makeup. Terus juga aku naruh hiasan kayak hiasan boneka. Ini bonekanya gratis dari mesin capit sama dari JDID. Kalau untuk bakul nasi itu aku dapet dari seserahan waktu aku nikah dulu. Terus di dalamnya itu aku isi-isi kayak hal-hal perintilan-perintilan kecil gitu. Di belakang pintu kamar aku naruh gantungan baju. Aku naruh gantungan baju itu dua, untuk suami aku sama untuk aku. Jadi kita tuh pisah gantungan bajunya biar gak kegabung-gabung. Lanjut di samping kamar mandi aku naruh rak piring sama naruh ambalan buat naruh magicom aku. Di atas wastafel aku bikin ambalan buat naruh-naruh bahan kue karena aku seneng banget bikin kue, kayak bikin roti canai, terus bomboloni. Terus di atas kompor gas aku naruh bumbu-bumbu buat masak. Untuk fasilitas rusun di sini udah dapet wastafel yang single, alhamdulillah ya. Terus di samping wastafel aku naruh tirisan piring sama aku naruh kompor gas. Di belakangnya aku naruh talenan dan lain-lain. Turun ke bawah, aku di sini nyimpen barang-barang yang kemungkinan jarang dipakai. Di bawah ini aku naruh toples sama naruh panci-panci yang buat masak. Ini toplesnya itu untuk stok beras aku, sama aku juga naruh stok-stok yang buat pel, buat bersih-bersih lah pokoknya. Lanjut, aku mau ngeliatin area kamar mandi aku, dan untuk kamar mandi itu udah ada fasilitas shower, kayak gitu showernya. Terus juga di sini aku naruh barang-barang biasa kayak kamar mandi pada umumnya. Terus aku juga naruh keranjang buat taruh-taruh baju kotor. Nah, untuk di rusun itu udah pasti ada balkonnya, dan untuk balkon ini terserah kalian mau jadiin ruangan apa. Kalau aku ngejadiin ruangan balkon ini menjadi ruangan cuci baju, biar kayak pas nyuci baju tuh bisa lihat-lihat pemandangan gitu. Kayak seger deh kalau misalkan aku nyuci baju di area luar ini dibanding aku naruhnya di kamar mandi, itu rada sumpek, tapi sebenarnya naruh mesin cuci di kamar mandi juga masih cukup. Terus yang aku suka tinggal di rusun itu, jendelanya itu benar-benar besar dan cahaya mataharinya tuh langsung masuk ke kamar. Jadi aku nggak perlu jemur-jemur kasur karena cahayanya langsung masuk ke dalam kamar aku. Terus aku juga mau nunjukin situasi kalau malam hari di halaman depan kontrakan rusun aku. Aku mau ngeliatin sedikit, sama aku mau ngeliatin tangga buat naik ke atas atau tangga buat turun. Di situ tangganya. Terus ini dia pemandangan yang ada di kamar aku kalau malam, emang gelap. Jadi kayak gini aja pemandangannya. Sebenarnya kalau di real life ini bener-bener bagus pemandangannya. Tapi karena di kamera jadi agak kurang bagus. Terus ini kalau malam di area balkon aku. Oke, itu dia tadi room tour kontrakan rusun aku. Emang kontrakan rusun itu nggak terlalu besar, tapi cukup buat aku sama suami karena cuma tinggal berdua, dan itu cukup sampai kita punya 2 anak tinggal di kontrakan rusun. Bahkan ada tetangga aku yang anaknya itu
itu 3 dan itu masih bisa tinggal di rusun. Dan aku itu suka banget tinggal di rusun karena dari fasilitasnya yang cukup memadai. Terus juga aku mau ngejelasin kenapa sih aku lebih suka tinggal di rusun daripada tinggal di kontrakan biasa. Sebelumnya aku itu kan pernah ngerasain tinggal di kontrakan yang di daerah Cibinong, yang kontrakannya itu posisinya tuh ngelos. Dan aku ngerasa di kontrakan ngelos kayak gitu tuh kurang nyaman karena kalau misalkan kita punya tamu, misalkan tamu kita tuh mau ke kamar mandi dan itu ngelewatin kamar kita dulu. Jadi kayak kita tuh nggak punya privasi gitu. Sedangkan kalau tinggal di rusun itu tuh kamarnya emang benar-benar berbentuk kamar, jadi ada pintunya dan benar-benar ruangannya tuh ya udah ruangan privasi aja gitu. Terus yang kedua, aku tinggal di rusun itu seneng karena kamar mandinya itu pertama luas dan yang kedua dapat fasilitas shower juga, tapi itu sebenarnya nggak ada ngaruh apa-apa sih buat aku, kayak biasa aja. Cuman dari kamar mandinya juga luas, bersih, dan ada pintunya karena dulu pas di kontrakan aku itu kebetulan nggak ada pintunya gitu. Terus hal yang paling aku suka tinggal di rusun itu yaitu keamanan di sini itu 24 jam. Jadi satpamnya itu bergiliran gitu jaganya. Jadi alhamdulillah aman. Terus juga ada area parkiran juga. Jadi motor itu nggak perlu dimasukin ke dalam rumah gitu, jadi rumah tuh tetap bersih karena ada fasilitasnya di bawah. Dan untuk biaya-biaya masuk ke rusun juga bener-bener murah, makanya aku suka tinggal di rusun itu dan pembayarannya juga nggak ribet. Nah terus di next video aku mau spill budget untuk tinggal di kontrakan rusun ini, karena kontrakan rusun itu beda ya sama kontrakan biasa. Tata cara pembayarannya sama pembayarannya itu sistemnya itu berbeda daripada di kontrakan biasa. Terus juga memang kontrakan itu ada plus minusnya, mau tinggal di rusun, mau tinggal di kontrakan biasa pasti ada plus minusnya. Jadi nggak usah membandingkan kehidupan kalian dibandingkan dengan kehidupan yang lain. Itu sesuai porsinya masing-masing, sesuai keuangan atau ekonominya rumah tangga kalian masing-masing gitu. Jadi nggak bisa dibandingin satu sama lain, dan selera juga nggak bisa dibandingin satu sama lain. Nah, aku cukup videonya sampai di sini aja. Makasih banyak yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Makasih banyak yang udah nonton video aku. Wassalamualaikum.